Ya. Puji nama Tuhan, kita kembali ada bersama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan. Saudara bersuka cita dan bersemangat, amin. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Allahku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Allahku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. puji, Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Allahku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tangguh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. kami tak pernah berjalan sendiri. Terima Kau kasih bersama kami. Haleluya. Kasih-Mu Penolong yang setia. Haleluya. Terima kasih. Pagar Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus.
yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Haleluya, Kau terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami bersyukur malam hari ini buat anugerah. Terima kasih Bapak. Rencanamu indah, luar biasa bagi kami, bagi anak-anak kami. Mari silakan Roh Kudus. Oh, semua anak-anak kami yang bisa hadir malam hari ini, lakukan sesuatu dalam mereka. Sadarkan anak-anak kami ini bahwa Engkau sangat nyata dalam hidup mereka. Kalau mereka boleh merasakan kehadiran-Mu yang sangat nyata. Pujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom Pak, shalom semua. Shalom, Pak Parlin, salam Shalom, semuanya. Salam Bapak Ibu semua. Oke, baik, puji Tuhan. Baik, shalom semua.
radio siapa saja? Oh, di radio malah 3 nih. Ya, siapa saja yang di radio? Ada Mama Alexa tadi, yang lain? Baik, puji Tuhan ya. Haleluya. Oke, adakah yang mau cerita? Mana Pak Nanser ini? Oh, suara di radio kecil katanya ya? Bentar. Cek 1 2. Harusnya sih kencang ya Pak ya. Yang lain coba. Mama Alexa gimana suara di radio, oke kah? Cek 1 2. Enggak, sepertinya enggak turun. Oke, cek 1 2. Ayo yang di radio tolong. Cek 1. Haleluya. Sepertinya sudah oke ya Pak ya. Nggak ada masalah. Dari studio nggak ada masalah, nggak ada jadi penurunan. Sudah oke. Baik. Puji Tuhan ya. Suara Pak Parlin terdengar kecil. Sekarang? Oh, oke. Cek 1. Haleluya. Sudah? Radio sudah oke? Ini saya nggak bisa masuk ke radio kan. Oh, kok nggak bisa? Putar-putar terus. Putar terus? Iya, dari tadi nggak bisa masuk tuh. Keluar lagi. Coba Bu. Keluar lagi sekali. Coba. Oh, keluar lagi ya. Oke, Dibuka tetap saja berputar gitu. Oh, Nah, iya. bisa. Nggak bisa. Suara Pak Parlin. Ah, sudah. Sekarang? Oke. Cek 1. Haleluya. Sudah? Bentar ya. Teman-teman radio boleh mendengar suara dengan jelas. Sudah jelas, Pak. Putar terus. Cek 1. Udah, oke. Sip ya. Udah oke katanya Pak Lumbo ya. Ya, Baik. sudah. Haleluya. Salam anak-anak semua. Coba munculin wajahnya anak-anak semua. Salam Jose, salam Stanley. Salam tulang. Lagi ya. Wow, keren Stanley suaranya. Besok nginap kan? Nginap nggak? Wah, mantap. Salam Jelita. Salam Bang Yabes. Salam Jessica. Ini keluarga Michelle nih, mana anak-anak nih? Masih makan kah? Baik. Oke ya. Kita mulai ya. Iya, salam Marvel. Kirain. Salam Pak Tua. Oke. Saudara semua bersemangat, amin. Amin. Baik. Saudara, mulai dari mana ya? Apa Pak Nanser tadi pertanyaannya yang tadi nggak sempat dijawab itu? Apa perlu dijawab hari ini? Belum dibuka mic-nya. Saya bacakan ya pertanyaannya ya. Bukan pertanyaan sih, kayak kesan gitu. Gimana gitu ya. Oke ya.
Saya baca ya. Kasih jempol aja Pak, karena suaranya nggak ini. Oke, sip. Mana tadi? Oh ini dia. Baik, ini pertanyaan kemarin sebetulnya ya. Setelah Zoom tadi pagi, ini hari kemarin. Tujuan orang hidup dulu mau ke surga. Nah, penjelasan tadi pagi surga itu menjadi tidak begitu menarik. Karena tujuan kita sekarang adalah ke hatinya Kristus. Agak sedikit bingung juga. Misalnya, kita doakan orang agar masuk surga dulu. Kalau sekarang jadi apa? Apakah menjadi duduk di kaki Tuhan seperti Maria? Oke, baik ya. Nah, saudara, sebetulnya tujuan kita saja awal itu sebetulnya surga itu kan kalau kita lihat teologi sebelumnya sudah banyak orang sebetulnya nangkap juga ya, bahwa surga itu kan tempat transit. Kalau kita mau bilang tempat ya, karena kan intinya itu kan terakhir kalau kita lihat itu kan langit baru bumi baru, ya kan? Jadi sebetulnya surga itu kayak transit. Nah, sebetulnya sudah ada beberapa hamba Tuhan yang saya dengar yang istilahnya kalau yang pengajaran seperti ini sudah cukup jelas ya, sudah banyak lah orang yang membicarakannya. Ya, surga itu tempat transit. Ya. Nah, terus yang sekarang itu pemahamannya makin jelas itu begini ya. Jadi sebetulnya surga itu sebetulnya adalah satu tempat. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan katanya ya? Itu beda dengan surga ya. Gunung Tuhan itu adalah tempat di mana hanya ada tahtanya Allah gitu loh. Hanya Allah di sana. Itu pusat. Itu gunung Tuhan namanya. Jadi sebetulnya itu istilah-istilah ya. Istilah-istilah sebetulnya yang kemarin-kemarin itu disamakan semua sama orang gitu. Jadi sehingga semua orang pengennya kalau mati masuk surga gitu. Surga yang bagaimana itu sebetulnya yang tidak jelas. Karena anggapan orang surga itu ya seperti alam materi. Walaupun alam roh gitu ya, tapi bayangan mereka kan satu tempat. Roh. Di alam roh. Kan gitu kan? Tempat. Jadi katanya alam roh lebih real daripada alam materi, katanya begitu kan? Oke. Ya. Nah, ketika dikatakan surga itu kan yang diciptakan. Oke lah, itu memang tempat di alam roh. Ya. Jadilah surga. Namun ketika bumi ini awalnya diciptakan, itu adalah pusat pekerjaan daripada Allah supaya seluruh makhluk itu boleh melihat bagaimana sebetulnya Allah itu gitu. Jadi sebetulnya bumi ini sebagai pusat peragaan, tempat peragaan. Jadi sebetulnya ketika menciptakan bumi ini, dari situ kelihatan Allah itu bagaimana. Jadi semua makhluk termasuk yang di alam roh, mereka melihat Allah itu bagaimana sebetulnya. Nah, surga itu dikatakan itu sebetulnya adalah kalau pengertian yang kemarin itu adalah satu tempat ya. Namun ternyata surga itu boleh dikatakan begini ya. Itu hampir mirip saja dengan bumi ini.
Jadi semua ada di sana. Jadi semua imajinasi kita, perhatikan ya. Semua imajinasi kita itu sebetulnya nyata semua. Imajinasi kita, apa saja yang kita bayangkan, semua itu nyata. Makanya si jahat itu membuat imajinasi kita itu menjadi kotor gitu. Itulah yang membuat kita itu keluar dari sorga gitu. Sorga itu seperti kan kerajaan sorga itu bukan berbicara mengenai makanan dan minuman, tapi mengenai apa? Damai sejahtera, sukacita, gitu kan? Oke, kira-kira begitu ya gambarannya gitu. Nah, saudara, jadi saudara, tujuan akhir kita itu karena sorga itu sebetulnya itu ada di dalam Allah juga ya. Karena Allah itu luas sekali, makanya ada istilah-istilah di dalam Alkitab. Ada Yerusalem baru yang turun dari sorga katanya. Turunnya kemana? Ke langit baru, bumi baru. Lalu di sana dikatakan emasnya itu emasnya transparan gitu loh. Nah, jadi semua yang ada di sorga itu sebetulnya itu adalah alam roh. Jadi sebetulnya orang itu bisa membayangkan sorga itu bagaimana. Dan seperti itulah bayangannya. Jadi apa yang dibayangkan itu seperti itu yang dibayangkan dia. Jadi itu sepertinya ada. Saudara masih agak gimana ya? Karena kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus mengajarkan tentang begini. Hal kerajaan sorga seumpama. Nah, gitu. Hal kerajaan sorga. Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Kan kerajaan sorga. Berarti pemerintahan Allah. Jadi kalau tadinya manusia itu diizinkan hidup dengan caranya sendiri, nggak peduli Allah itu ada atau enggak, Allah itu bagaimana, Allah itu di mana, manusia itu sibuk semua dengan kegiatannya. Sehingga dikatakan itu menjadi kerajaan dunia. Jadi di bumi ini dikatakan kerajaan dunia. Oke? Mereka dikuasai oleh semua ambisinya, lalu si jahat ini membuat satu sistem. Itulah namanya sistem kerajaan dunia. Jadi itu sistem. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus datang, dia katakan, bertobatlah, kerajaan sorga sudah ada di tengah-tengah kamu, sedang datang. Gitu. Artinya, semua sekarang kedaulatannya Tuhan. Jadi segala upaya manusia yang selama ini ambisinya ingin mendapatkan lebih banyak gitu ya, merebut segala sesuatu karena memang sudah ditinggalkan ya bumi ini gitu ya. Jadi sekali-sekali saja datang kunjungan gitu dari sorga gitu. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, disitulah permulaan kerajaan sorga, pemerintahan Allah segera dimulai. Itulah maksudnya. Nah, untuk memulai ini, itu berbeda dengan caranya si jahat. Makanya, ucapan berbahagia itu langsung, itu khotbah pertama daripada Tuhan Yesus kan? Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus, karena mereka akan dipuaskan. Jadi kalau yang pertama ini tidak dimiliki oleh setiap orang, maka dia ini tidak bisa memasuki kerajaan sorga atau tidak bisa menikmati sorga itu. Makanya kan dikatakan barang siapa yang, apa tadi, coba kita lihat ya, perkataan-perkataan berbahagia itu.
Disitulah diperkenalkan tentang sorga. Ya, baik. Kita lihat dulu sebentar ya. Supaya mungkin ini mewakili pertanyaan orang-orang juga ya. Matius pasal yang kelima. Oke. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Wow. Ini sebetulnya miskin, ini miskin secara roh gitu. Lebih tepatnya memang miskin secara roh. Artinya begini. Artinya orang ini benar-benar menginginkan sesuatu. Rohnya ini benar-benar miskin gitu. Rohnya ini benar-benar menginginkan sesuatu. Makanya dikatakan merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ada perenungan. Menemukan kehampaan. Jadi saudara, orang ini sudah tidak menemukan lagi sesuatu di bumi ini gitu loh. Dia sudah mencapai ini misalnya, sudah mencapai tingkat tertentu, sudah pernah punya sesuatu, tapi ternyata nggak pernah puas gitu loh. Sudah mencapai gitu. Akhirnya dia ini apa sih sebetulnya yang ku cari dalam hidup ini ya? Atau orang ini sampai ketika di ujung maut gitu kan? Dia sudah mau mati gitu, tapi masih muda gitu. Lalu disitulah dia mulai merenung. Kalau nanti aku mati gimana ya? Mulai merenung. Apa sih sekian lama hidupku, tapi rasanya gak ada tujuan ya. Makanya dia mulai mendambakan sesuatu. Rohnya ini mulai mencari-cari. Oke? Lalu lihat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berduka cita. Ini kan berduka cita kan tingkat tertinggi daripada penderitaan. Kehilangan orang yang dikasihi. Itu kan berduka cita ya. Atau apa saja ya. Tapi dia ini berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Karena saudara nantinya kenapa dikatakan mereka memiliki bumi? Karena memang orang ini sabar gitu. Karena kan akan ada waktunya semua orang-orang itu akan kembali. Kalau mereka nggak mencari sesuatu arti tujuan hidup mereka, maka generasi ini akan berlalu gitu loh. Sehingga mereka yang memiliki hati yang lemah lembut, yang mau diajar, yang mau mengikut. Lemah lembut ini saudara bukan ngomongannya lembut ya, bukan. Tapi mau diajar. Makanya Tuhan katakan, belajarlah daripadaku. Oke? Lalu lihat. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, saudara lapar dan haus enggak akan kebenaran? Lalu berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Perhatikan ini saudara. Untuk mempunyai kerajaan surga itu. Jadi kan di sini kan kalau kita lihat kan bukan dibilang masuk gitu kan? Kan bukan dibilang masuk surga kan? Justru surga itu seperti sesuatu benda yang bisa kita miliki kan? Ada dua perkataan di sana kan? Merekalah yang empunya surga. Berbahagia orang yang miskin katanya kan? Lalu yang terakhir itu berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi kan kerajaan sorga itu kan
Seumpama apa? Seperti sebuah benda kan? Tetapi kerajaan sorga yang dikatakan adalah sesuatu kebahagiaan. Jadi sebetulnya saudara, sorga itu adalah sesuatu yang ada di dalam dirinya Allah. Jadi kalau kita lapar dan haus akan Dia, maka kita akan mendapatkan sorga kira-kira. Bahkan dikatakan yang empunya. Wow. Nah, Tuhan Yesus kan mengatakan begini. Kalau saudara lihat tentang dari Matius pasal 25. Ada banyak istilah-istilah, saudara. Ketika dikatakan begini. Sabaslah engkau hai hambaku. Masuklah kepada kebahagiaan Tuhanmu. Bukan masuklah ke sorga, bukan. Masuklah kepada kebahagiaan Tuhanmu. Makanya saudara, ketika orang yang di samping kanannya Tuhan Yesus, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, katanya. Firdaus itu kan taman. Seperti taman Firdaus yang ada di bumi dulu. Jadi di sorga itu ada taman Firdaus. Jadi sorga itu sebetulnya adalah alam roh. Gimana menjelaskannya ya? Saudara, kalau saudara menerapkan ayat-ayat ini, mengalami ayat-ayat ini dalam hidup saudara, lapar dan haus akan Dia, merindukan Dia, mencari Dia, maka saudara akan benar-benar merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya yang tidak dapat digantikan oleh dunia ini. Saya tidak tahu selama ini apakah saudara merasakan sesuatu yang berbeda ketika ikut Zoom ini. Saya nggak tahu. Ketika saudara mendengarkan, coba nanti saya sudah upload ya. Coba dengarkan ulang nanti dari awal. Ini karena saya bikin mundur gitu. Coba saudara dengarkan. Adakah sesuatu di sana yang membuat sesuatu yang berbeda di dalam hati saudara? Kalau ada, sebetulnya saudara sudah ada di sorga. Jadi saudara, kita itu diajari Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu. Kerajaan sorga itu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Itulah tujuannya. Makanya kepada murid-muridnya dikatakan, aku tidak meminta ketika dia berdoa, supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ketika dia berdoa kepada untuk murid-muridnya, dia juga berdoa untuk kita yang hidup oleh karena pemberitaan mereka. Jadi tahukah saudara? Selama ini pengajaran yang saudara dengarkan itu kurang lengkap. Karena begini saudara, terjadi satu apa? Sebetulnya boleh dikatakan ini penyimpangan. Penyimpangannya begini. Tuhan justru ingin menegakkan kerajaannya di bumi, sementara orang Kristen ingin melarikan dari bumi. Melarikan diri dari bumi. Ini ada sesuatu yang miss sebetulnya loh. Makanya pengajaran tentang pengangkatan saudara akan diangkat katanya. Sebetulnya istilah ini saudara, ini perlu saudara tinjau ulang lagi. Karena ini nggak bisa saudara, interpretasikan secara pikiran manusia. Walaupun dia itu
Mungkin pendeta hebat bisa menjelaskan bagaimana semua itu mengalami semua itu gitu ya. Tetapi saudara, istilah pengangkatan tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu. Saudara, istilah pengangkatan itu sebetulnya begini. Kita itu diubahkan. Tubuh kita ini diubahkan. Namun tubuh kita itu, jadi ketika pengangkatan ini, tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan. Jadi sebetulnya tubuh kemuliaan ini masih punya tubuh materi. Sehingga kalau seandainya Henokh itu turun, dia itu bisa benar-benar dia turun secara manusia. Atau demikian juga Elia. Itu benar-benar jadi waktu turun datang ke menguatkan Yesus di Gunung Kemuliaan. Sebetulnya kalau dipegang oleh murid-murid bisa dipegang. Karena dia pakai tubuh kemuliaan. Karena asli tubuhnya yang secara ada bahan materinya itu langsung berubah gitu. Berbeda dengan Paulus. Berbeda dengan Paulus yang dimana tubuhnya masih ada di bumi gitu. Namun rohnya sudah ada di sana. Ada di mana sebetulnya mereka? Ada di mana? Apakah semua yang dikatakan di kitab Wahyu itu sudah terjadi atau tidak? Saudara, untuk memahami ini, saudara mesti memiliki lapar dan haus akan Dia, mesti memiliki hati yang suci dan murni. Kalau enggak, bagaimanapun saya jelaskan, selalu ada usaha daripada si jahat membelokkan pikiran saudara. Oke. Bu Rahel tadi ada itu ya? Tanya. Ya. Pak, bagaimana dengan sorga adalah tahta Allah dan bumi adalah tumpuan kakinya? Oke. Betul saudara bahwa memang sorga itu adalah tahtanya Dia, tempat Dia bersemayam. Namun kan di sana sebetulnya ada satu tempat yang kalau kita lihat bahwa kita lihat bagaimana di zamannya Ayub ternyata iblis juga masih bisa pergi ke sana. Iya kan? Namun di kitab Wahyu dikatakan ada satu keadaan, ada satu masa di mana di sorga atau di tahtanya itu, di tempatnya itu tidak boleh lagi didatangi. Itu sudah mulai steril. Makanya dikatakan celakalah kamu hai bumi, karena iblis sudah dilemparkan kepadamu katanya. Bersukacitalah kamu hai sorga. Oke, jadi ada satu masa saudara di mana sorga yang dikatakan itu saudara. Sorga yang dikatakan itu adalah tempat kediamannya. Ya, tempat kediamannya. Jadi saudara, sebetulnya ada begitu banyak saudara penjelasan-penjelasan di dalam Alkitab kalau saudara baca. Di sana dikatakan kenapa waktu perjamuan itu kan sebetulnya udah steril harusnya. Itu kan di sorga ceritanya. Yang waktu pesta itu kan. Nah, ada satu orang yang tidak pakaian pesta. Lalu Bapak menyidak katanya. Itu kan Bapak yang bilang. Kok bisa?
Selama ini kan anggapan kan, oh ada penjaganya, ada malaikat, ada gimana, ada bagaimana gitu. Tapi kenapa dia bisa lolos? Jadi semuanya ini saudara, coba nanti saudara baca ayat-ayat. Coba saudara agak ini saudara ya. Mulai coba datang dengan kerendahan hati. Datang di hadirat Allah. Coba minta dijelaskan. Coba saudara mulai begini. Setiap hal apapun yang saudara mungkin sangat berbeda dengan yang ada di Alkitab sekalipun saudara. Saudara tidak ada salahnya, saudara tanya, coba izinkan dia menunjukkan ayat-ayat yang lain. Karena sering begini saudara, saudara akan menemukan ada seperti ayat yang satu dengan yang lainnya itu bertentangan. Kan ingat tadi kan? Yang empunya kerajaan sorga. Empunya katanya. Lah, tadi sorga itu tahtanya katanya. Beda kan? Lalu ada katanya langit ketiga katanya. Lalu kenapa dikatakan tahtanya Allah itu ada di gunung gitu? Gunung rumah Tuhan. Kan ada istilah-istilah. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh naik? Jadi saudara, ada perbedaan-perbedaan dari istilah sorga ini saudara. Sehingga semua agama itu punya sesuatu yang akan mereka tuju, yaitu sorga. Karena di dalam hati mereka, karena ada Allah itu pasti diajarkan oleh Allah yang sama. Namun, ketika dia datang sendiri untuk menjelaskan tempat kediamannya, itu yang belum diketahui oleh semua orang. Ketika Allah itu sendiri datang menjadi manusia, itu nggak bisa diterima oleh manusia. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia, menolak dia. Tapi barang siapa yang menerima dia, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi barang siapa yang menerima berita yang baru ini, barulah mereka boleh masuk ke tempat yang sesungguhnya. Jadi sorga yang diberitakan sebelumnya itu seperti iming-iming. Sesuatu yang disediakan untuk orang itu sampai ke hatinya Allah. Jadi saudara, ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain, jangan saudara tunggu mereka, jangan bilang begini, nanti kalau kalian mati akan masuk surga. Enggak begitu caranya. Tetapi saudara itu kan dikatakan kan punya surga. Berarti kan kalau saudara itu miskin di hadapan Tuhan, miskin roh, lalu saudara lapar dan haus, lalu apalagi tadi, semua saudara miliki itu. Berarti kan intinya kan saudara punya surga. Amin. Amin. Berarti kan kalau saudara beritakan sesuatu kepada orang lain, kan saudara kan sedang memberikan surga bagi mereka. Sehingga saudara, mereka merasakan sesuatu. Jadi tidak peduli perkataan kita itu mau sehebat apapun. Kalau kita tidak punya sorga, tidak punya Allah di dalamnya, tak ada gunanya. Nah, ceritanya begini saudara. Kenapa orang lain menolak? Berita yang sangat sederhana ini. Kenapa saudara? Karena ada penipuan di dalam pikiran mereka yang membuat mereka enggak ngerti sebetulnya Allah itu sedang datang. Makanya waktu awal saja saudara, ketika berita tentang kedatangan Tuhan tidak mereka terima,
itu tidak bisa saudara menerima apapun. Gitu. Tertutup. Saudara, Yesus saja ketika mau jelaskan kepada Petrus, Petrus itu sebetulnya nggak ngeh. Saudara. Dia bilang kan begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Perhatikan. Ini ada perbedaan yang sangat luar biasa. Dengerin baik-baik ya. Pada waktu itu, Yesus gak bilang begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Allah? Perhatikan baik-baik ya. Supaya saudara benar-benar mengerti. Saudara, Simon Petrus itu sangat mengasihi Allah. Sangat mengasihi Allah. Tetapi Allah yang dikasihinya itu di awang-awang. Tak ada yang pernah menunjukkan kepada dia di manakah Allah itu. Dia sudah coba pergi ke orang Farisi. Dia bergabung dengan orang-orang yang mencari Tuhan di sinagoge, saudara. Saudara, di sinagoge itu, saudara, atau di sampingnya tembok ratapan itu ya, di situ ada satu tempat. Di situ orang baca Taurat sambil mereka itu kayak kursi goyang gitu. Ya. Jadi mereka isi pikiran mereka itu dengan Taurat. Harapan mereka itu akan merasakan sesuatu yang dialami oleh para pendahulu-pendahulu mereka. Seperti Musa misalnya. Seperti Abraham misalnya. Seperti Yusuf misalnya, seperti Daud misalnya, seperti Yakub misalnya, siapa saja. Jadi mereka membayangkan Allah itu datang secara adikodrati gitu. Dan itulah yang dialami oleh hampir semua orang percaya. Jadi ketika mereka datang menyembah Tuhan, mereka mengharapkan sesuatu yang lahir yang membuat mereka itu mungkin rasa gemetar, gitu. Merasakan sesuatu membuat mereka menangis. Jadi saudara, tidak lebih daripada itu saudara. Sehingga saudara ketika Petrus mencoba mencari Allah itu di bait suci, dia kecewa. Karena orang-orang yang hidup dengan Taurat itu, oke? Yang pintar mengajarkan Taurat itu, hidupnya itu munafik, saudara. Dia bergaul dengan mereka. Harapan dia merasakan hadirat Tuhan. Dia merasakan kedamaian. Tapi dia tidak temukan. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya dia keluar dari situ. Akhirnya dia lupakanlah. Ah, udahlah, ternyata tidak ada kok Tuhan itu di sana kok. Udahlah. Aku kerja aja jadi nelayan lah. Namun jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, dia masih menunggu, masih menanti-nantikan. Kapan ya kira-kira Mesias itu datang? Jadi ketika ada kabar tentang Tuhan Yesus yang dikandung oleh Roh Kudus, ini kabar sudah tersiar. Cuman kan pada waktu itu kan belum diestabliskan gitu. Dia belum dibaptis. Belum memulai pelayanannya. Namun pada waktu itu Yesus sudah mulai terkenal. Ya terkenal dikit-dikit lah. Gitu. Ketika umur 12 tahun dia menggoncangkan bait suci. Jadi dia sudah menjadi buah bibir sebetulnya. Namun kan dia pulang gitu kan. Belum dihabiskan kan. Nah jadi Petrus ini saudara melihat sesuatu di dalam diri Yesus yang berbeda. Hanya saja, saudara,
Hanya saja dia ini nggak pede dia mendekati. Tapi dalam hatinya ada pertanyaan senantiasa. Seperti itulah juga yang dialami oleh Nathanael. Yohanes juga. Orang-orang ini saudara, ternyata mereka itu kayak punya kayak punya perkumpulan. Jadi kayak mereka itu sharing-sharing tentang Tuhan. Mereka sudah merasakan sesuatu tapi enggak tahu gimana gitu. Nah, ketika Tuhan Yesus menjelaskan kepada dia, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, aku ini mengasihi Allah. Jadi engkau tahu pasti aku mengasihi engkau. Saudara, yang ditanyakan ketika Yesus mulai bertanya kepada mereka. Dia tanya, menurut kalian siapakah aku ini? Atau lebih tepatnya ditanya satu-satu. Menurutmu siapakah aku ini? Mereka menjawab kata orang. Tapi itulah pendapat mereka juga. Jadi ketika mereka katakan kata orang, berarti dia sependapat dengan itu. Jadi semua orang rata-rata pengenalan mereka akan Tuhan adalah kata orang. Kata Alkitab. Termasuk tentang sorga ini, saudara. Termasuk tentang pengangkatan. Semuanya karena kata orang, bukan pengalaman. Orang ini hanya mempercayai apa yang ada tertulis di dalam Alkitab tanpa pernah menanyakan langsung apa sih maksudnya ayat ini. Jadi saudara, tahukah saudara, semua orang sama seperti orang Farisi sudah menjadi muridnya Musa, tetapi tidak pernah mengalami apa yang dialami oleh Musa. Sudah mengatakan anak Abraham. Tetapi tahukah saudara, mereka tidak menunjukkan iman seperti Abraham. Jadi kebanyakan orang mengatakan pengikut Kristus, tapi tidak pernah berjumpa dengan Kristus itu sendiri. Nah loh, macam mana mau bilang? Jadi ketika Yesus datang bawa berita tentang sorga, sejak kerajaan sorga diberitakan, orang berusaha ingin menggagahinya katanya, memasukinya. Berebut ingin masuk. Tetapi Tuhan katakan ini syarat awal. Setelah ini saudara mendapatkan ini, tanah perjanjian yang dijanjikan kepada orang Israel. Sampai sekarang kan coba lihat saudara. Kalau orang membicarakan tentang sukses di dalam Tuhan, pasti selalu tanah perjanjiannya pasti selalu harus ada berkatnya secara materi. Orang selalu menunggu, melihat di situ. Sekarang ini saudara, kalau dilihat dari keberhasilan gereja, semua sudah mencapai itu. Namun, belum menyadari bahwa mereka itu sungguh tidak punya apa-apa. Jadi sebetulnya itu hanya iming-iming untuk kita itu boleh mendapatkan yang sesungguhnya, yaitu Allah itu sendiri, di mana Dia benar-benar nyata di dalam kita, di dalam saudara dan saya. Jadi saudara, kalau kita bicara tentang sorga,
Wow, bisa kita bicarakan tentang kebahagiaan. Tapi jangan tunggu mereka mati supaya mereka masuk surga. Hari itu juga, arahkanlah mata mereka kepada surga. Tunjukkanlah surga itu kepada mereka. Hadirkanlah surga itu bagi mereka. Nah, saudara, kenapa Tuhan katakan bahwa kita ini sudah ada di surga? Bahkan kemarin saudara kita sudah mendapatkan, segera kita memasuki kerajaan 1000 tahun. Segera kita memasuki langit baru dan bumi yang baru. Ditinjau dari sudut waktu, sudah memang ada di sana. Kalau saudara perhatikan, di kitab Ibrani itu saudara, di situ jemaat atau umat Tuhan sudah diarahkan oleh Paulus untuk masuk perhentian. Berhenti dari segala pekerjaan. Sudah diberitakan di sana. Sekalipun waktu untuk waktu untuk masuk ke tempat perhentian masih berlaku. Dia bilang begitu ya. Sekalipun itu masih berlaku, namun akan ada waktunya nggak bisa masuk ke sana. Makanya dikatakan, dia bersumpah, engkau tidak akan masuk. Coba kita lihat. Ibrani pasal yang 4 ya. Lihat. Sebab itu, Ibrani pasal 4 ayat 1. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Bayangkan saudara. Apa yang saya sampaikan kepada saudara? Apa itu harus sampaikan kepada kita? Ini dulu hampir 2000 tahun yang lalu sudah ditulis, sudah diberitakan. Namun setelah sekian waktu lamanya, lihat Injil yang diberitakan itu kebanyakan hanya untuk hidup di dunia. Maksudnya itu hidup secara materi. Selalu saudara iming-imingnya itu saudara. Makanya ketika mereka beritakan tentang mujizat, tentang tentang hidup diberkati dan segala macam gitu. Kamu akan tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Akan ada mujizat kreatif. Semua itu saudara, itu hanya untuk secara materi. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan itu. Namun saudara, dia buat itu, dia nggak masalah saudara. Mau orang itu jadi kaya atau apapun, tidak masalah bagi dia. Dan memang itu akan menjadi ujian bagi orang itu. Ketika dia diberkati, orang ini menemukan enggak? Menemukan kebahagiaan enggak? Jadi kalau orang tidak mau masuk ke pengenalan yang sekarang, alasannya hanya begini. Mereka masih mau menikmati hidup materi. Mereka tidak mau menikmati Tuhan. Masih ada hal yang lain yang menggantikan Tuhan dalam hidup mereka. Inilah yang dilakukan oleh si jahat. Ada begitu banyak orang percaya itu terpenjara di sini, saudara. Sehingga ketika Tuhan datang, menjelma menjadi manusia, gak dikenal. Jadi sebetulnya saudara, Yesus tuh bilang begini. Petrus, apakah engkau mengasihi aku?
selama ini apa yang kutunjukkan kepadamu, engkau ngerti nggak? Sebetulnya dia mau ngomong gitu. Karena begini saudara, ketika Yesus itu benar-benar menjadi manusia, tahukah saudara? Benar-benar dia itu pada waktu itu, perhatikan baik-baik. Adalah Allah itu sendiri. Namun masih sulit diterima oleh Petrus dan murid-murid yang lain. Ketika dia berjumpa dengan perempuan Samaria, kenapa dia senang sekali? Tahu nggak? Karena orang itu benar-benar berjumpa dengan Allah yang dalam rupa manusia. Saudara, kalau saudara belum bisa menerima ini, maaf saya katakan begini. Saya tidak tahu ya, karena saya sudah nggak tahu lagi gimana mau jelaskan. Kalau saya katakan nanti begini saudara, entah anggap apa saya. Tetapi saudara izinkan saya menjelaskan apa maksudnya Yesus. Ketika Yesus, perhatikan baik-baik ya. Saya berdoa saudara, saudara benar-benar sampai menemukan ini. Sehingga saudara benar-benar menemukan Allah itu benar-benar menyatu di dalam saudara. Dan itulah targetnya. Jangan kamu gelisah. Karena aku pulang ke rumah Bapak. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau dikatakan di rumah Bapakku, tahu nggak saudara? Itu bukan berbicara mengenai di luar. Bukan. Itu benar-benar kita ada di dalamnya Allah. Gimana mau bilang saudara? Gimana mau cara contohnya itu? Saudara pernah lihat robot apa itu ya? Yang di sana itu masuk orang gitu. Ada yang jadi tangannya, ada yang jadi apa gitu. Saudara, ketika dia take over hidup saudara, target yang paling dia inginkan, benar-benar saudara, melalui hidup saudara, orang melihat Bapa. Macam mana saya mau jelaskan sama saudara? Makanya saudara, ketika saya beritakan ini, lihat saudara, ujiannya itu saudara, lihat ya saudara, perhatikan. Sekali lagi, dia akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tapi langit juga. Istilah langit itu selalu alam roh saudara, sorga juga. Saudara pikir itu harafiah hanya langit kita ini digoncang. Apanya yang digoncang? Bumi, gempa bumi. Bukan. Bukan itu maksudnya. Orang yang sudah ada di sorga. Perhatikan. Oke, karena hidup mereka percaya sama Tuhan. Mereka dikasih istirahat di sana. Termasuk orang yang mati martir. Mereka ada di sana. Oke, di sorga. Mereka dilindungi di sana. Tidak di dunia orang mati. Oke? Tapi tahukah saudara? Ketika ayat itu datang. Mereka yang ada di sana pun digoncangkan. Jadi gimana sih sebetulnya maksudnya? Itulah yang membuat mereka sangat ingin hidup di zamannya kita ini. Sekarang mereka penonton, saudara. Namun sekarang kita semua masih punya kesempatan untuk hidup selama-lamanya. Adakah
Jantung saudara berdegup-degup. Kalau jantung saudara berdegup, berarti firman itu masuk sama saudara. Tapi kalau saudara anggap biasa-biasa, saya ragukan pencarian saudara akan Tuhan. Saya ragukan lapar dan haus saudara akan Tuhan. Dugaan saya, hal-hal dunia masih begitu melekat di dalam hati saudara. Inilah yang sedang terjadi, digoncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Lihat saudara, seperti saya katakan sama saudara, lihat. Apa yang membuat saya tidak disukai oleh orang lain sekarang? Apa yang membuat? Karena saya beritakan Tuhan sudah datang. Dan saya yakin saudara, mereka pasti bilang, saya sudah sesat. Saudara, coba nanti saudara dengarkan ulang lagi. Ya, lihat nanti setiap kata-kata dari pengajaran-pengajaran semua dari yang waktu saya jelaskan di papan tulis. Coba perhatikan baik-baik. Saudara, kalau saudara memiliki semua standar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, kalau hati saudara suci, murni, saudara pasti melihat Allah. Tahukah saudara, kenapa Tuhan Yesus mesti tanya murid-muridnya? Tahukah siapa yang bertanya itu? Bukan hanya Yesus yang bertanya. Yesus yang mengalami Allahnya itu. Bapaknya itu nyata di dalam dia. Saudara, dari kecilnya itu dia sudah merasakan Allah dalam hidup. Dan semua orang sudah mengalami Allah dalam hidup. Tapi Yesus, perhatikan ini saudara. Dalam perenungannya yang panjang, walaupun ibunya ceritakan bahwa dia lahir dari Allah, tapi dia belum punya pengalaman. Sampai umur 12 tahun. Ketika umur 8 tahun, dia sudah merasakan adikodrati gitu. Tapi dia belum mengalami bahwa Allah itu benar-benar nyata. Mengambil rupa seorang hamba, yaitu dirinya. Saya yakin saudara, walaupun Pak Andreas mengatakan cloning Yesus atau apapun, orang tidak berani mempercayai itu. Karena itu tidak mungkin. Pasti saudara tingkat pengertian saudara hanya disampai manifestasi. Atau representasinya Allah. Seperti Musa. Bukan begitu maksudnya Allah. Pikiran saudara itu harus diruntuhkan. Saudara. Saya tidak tahu yang keluar itu masih dengar radio atau enggak. Padahal sudah sampai pada satu titik. Sudah dihancurkan oleh Allah. Sebetulnya orang itu mau cerita, mau curhat. Mau kita layani. Di sini. Makanya saya bilang besok ceritakan saja. Karena saya tidak meladeni. Ada sesuatu saudara yang mau saya jelaskan. Tapi kalau saya katakan. Mungkin shock. Karena apa? Merasa dirinya hebat. Merasa dirinya punya ilmu teologi. Tahu saudara?
Kalau tetap dalam kondisi itu, saya nggak tahu. Karena kondisinya, ini ada adik saya di sini, Mak Michelle. Saya punya pengalaman dengan adik saya. Karena terlalu ngeroh di gerejanya dulu, nggak bisa handle sampai mau gila. Orang itu dulu sudah pernah mengalami, belakangan mau muncul lagi. Karena apa? Karena dulu melayani di sana, itu melayani apa namanya? Membakar barang-barang tumpas gitu. Wah, itu benar-benar. Dan saya sempat doakan. Tapi belakangan mau terjadi lagi. Saya bilang, saya dalam hati begitu. Kalau enggak mau kembali di sini, saya enggak tahu siapa yang bisa tolong. Saudara entah saudara bilang apa. Tapi itulah kenyataannya. Saudara, perhatikan ya. Ketika Yesus mau menerangkan, jadi yang mau dia terangkan begini. Jadi Yesus itu ketika dalam wujud manusia, perhatikan dia ada manusia ya, perhatikan baik-baik. Jadi ketika Allah itu benar-benar take over hidupnya dia, oke? Dia sudah mengalami itu saudara, dia sudah sadar itu. Berbeda saudara dengan Daud, dengan yang lain. Mereka belum sampai. Jadi ketika Yesus ini saudara seperti tumpuan. Karena Yesus manusia. Dan Yesus yang dialami oleh dia mau ceritakan sama murid-muridnya pun sulit nangkap. Hanya perempuan-perempuan yang nangkap. Termasuk perempuan Samaria nangkap. Sehingga satu kampung itu bisa bertobat. Bukan lagi karena pemberitaanmu, tapi karena kami sudah melihat dia. Yang mereka lihat itu adalah Allah di dalam dia. Namun tahukah saudara? Yang diinginkan oleh Allah ketika Yesus bicara, apakah engkau mengasihi aku? Kamu kenal gak aku Petrus? Karena apa? Ada kecenderungan mereka tidak menghargai anak. Kalau engkau tidak menerima anak, maka engkau tidak menerima Bapa. Makanya dikatakan, barang siapa memberikan secangkir air kepada kamu oleh karena kamu adalah hambaku, mereka tidak kehilangan upah. Kalau kamu katakan dosa orang ada, maka dosa orang itu tetap ada. Kalau kamu katakan dosa orang itu tidak ada, maka dosa orang itu tidak ada. Tahukah saudara? Dia benar-benar sebetulnya mau ingin Allah itu sampai merasuk kepada semua kita. Arti Allah itu adalah Bapa kita. Seluruh keberadaannya Allah itu. Dari karakternya. Jangan saudara bilang begini, oh kita enggak lah, enggak bisa. Bukan itu maksudnya. Saudara belum mengerti saja. Saudara kalau mengerti dan mengalami apa yang dikatakan, yang dialami oleh Tuhan Yesus, gak mungkin ada seperti yang saudara katakan, masih ingin menyamai, atau mungkin, wah siapa kita, menyamakan diri kita dengan Allah.
Dan inilah yang dijanjikan oleh Dia. Disinilah kita terus digoncangnya. Kita yang merasa sudah di sorga. Tahu nggak saudara? Paulus, Petrus, siapapun mereka. Dari apa yang mereka pahami, sepertinya mereka sudah nggak tahu lagi. Udahlah, udah melekat aja, nggak ada lagi yang mungkin misalkan. Tapi selalu ada gap. Selalu ada seperti duri dalam daging di dalam dia. Supaya apa? Supaya dia boleh terus melekatkan dirinya kepada Allah. Kalau masih ada hal-hal lain yang membuat ada yang lebih menarik daripada Tuhan. Kalau saudara masih cuekin dia sepanjang hari atau apapun yang saudara lakukan. Kalau saudara sampai masih ada kepikiran terpisah dari dia. Saya yakin saudara belum mengerti arti yang sesungguhnya Allah berinkarnasi dalam saudara. Saudara, saya berdoa, Roh Kudus saja yang menerangi hati kita. Begini saudara. Dalam pelajaran kita yang panjang, kenapa saudara awalnya dikatakan saudara, oke, kita coba lupakan. Tapi sengaja saudara, saya coba. Saya ketika ada yang kemarin minta ya, oke, tiba-tiba upload saja. Dengan warning, begini. Saya tidak mau mengalami penderitaan yang gak perlu saya alami. Tapi tahukah saudara? Itu bisa ditegur oleh Tuhan juga. Sudah waktunya. Rahasianya dia mesti diketahui oleh orang-orang pilihan. Saudara, kalau saudara ada di sini, itu anugerah. Saya ceritakan kepada saudara tentang pencarian saya akan Tuhan. Bukan karena saya mau merasa lebih dari saudara, tidak sama sekali. Karena kerajaan ini harus makin lama makin besar. Ketika satu orang saja saudara, satu orang saudara saja. Tahukah saudara, ada bangsa-bangsa keturunan saudara. Itu begitu kena ke atas saudara, itu semua jaringan-jaringan DNA dari mana mereka, itu bisa kena semua. Itu sudah diciptakan oleh Allah demikian. Dan ketika saudara menemukan ini, saya berdoa begini saudara. Coba dengar ulang. Tapi begini, beranikah saudara dengan iman mengatakan itu bukan Parlin, tapi itu Tuhan yang bicara. Bagi orang suci semuanya suci. Coba lihat urutan-urutan daripada yang saudara dengarkan. Bagaimana tentang pohon kehidupan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara dengarkan secara detail. Dan saya berdoa. Kiranya saudara ada satu lapar dan haus benar-benar ingin berjumpa dengan Allah. Saya sudah cerita sama saudara, hal-hal adikodrati pun saya sudah alami. Hal-hal dikuasai oleh roh, teriak segala macam saya sudah alami juga. Dan punya banyak pengalaman para hamba Tuhan yang punya adikodrati. Namun untuk menjelaskan Allah yang seperti ini tidak banyak. Karena hanya Yesus sendiri yang bisa menjelaskan itu. Itu sebabnya ketika kita menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka Dia sendiri menjelaskan kepada saudara. Saya berdoa saudara. Ketika terjadi kegoncangan itu saudara tetap pegang kakinya Tuhan.
Cium kakinya Tuhan, saudara. Dengan gemetar. Supaya saudara tidak tercampakkan, saudara. Kadang-kadang dia pakai mulut saya untuk menghakimi di rumahnya sendiri. Jangan saudara kaget dengan itu. Sekali lagi ingat saudara, Allah tidak menghendaki kematian orang fasik. Satu orang pun dia tidak menghendaki binasa. Tapi ingat, dia buat ada sistem kerjanya dia. Dia yang bekerja, bukan kita. Kalaupun Injil ini tertutup, itu tertutup bagi orang-orang yang sudah tertutup. Saudara, akan banyak datang orang-orang. Mungkin menurut saudara, mungkin mereka di level mungkin, saya berdoa saudara, kalau besok masih ikut lagi si Ama itu saudara. Itu kan orang Buddha saudara. Dan apa dia itu saudara, itu termasuk penunggu Tuhan juga. Berhenti menghakimi agama lain. Tuhan mengunjungi mereka secara pribadi. Saya sudah bilang, saudara. Mertua saya, siapa yang ajari dia karismatik? Dia berjumpa dengan Tuhan sendiri. Sampai hari ini. Taat. Datang tiap pagi. Dengan mandi. Pakai baju rapi. Bahkan dia bilang begini. Tuhan capek. Nggak usah tambah dia capek. Gitu. Berhentilah minta ini, minta itu. Saya bilang saudara, itu mungkin menurut saudara. Tapi orang yang mengenal Tuhan itu seperti itu. Yang mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara, iman percaya kita mesti dipertanyakan. Kan Bu Rahel kemarin kan hanya cuman tes saja kan? Tegur aja kan? Apakah dalam tegurannya kan biasa saja? Dengan spontanitas saja Pak, nggak ada persiapan, nggak ada apa, spontan aja tiba-tiba bunyi sendiri gitu, kaget juga. Spontan aja kan? Spontan lah, lihat kok nggak enak ya kok, baring gitu, rasa risih, jadi bangun gitu kan. Yang maaf saja kalau tersinggung. Gitu kan? Tahu nggak? Ketika Yesus bayangin saudara dengan betapa rendah hatinya dia. Saudara pikir saudara Yesus itu nggak marah sama Filipus. Tunjukkanlah Bapa itu bagi kami. Itu sudah cukup. Saudara pikir Yesus nggak marah, dia marah sekali. Karena apa saudara? Sekian waktu aku bersama dengan kamu, kamu belum ngerti. Kalau kamu lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Tahu nggak kerinduan Allah itu? Dia ingin dikenal, dia ingin tahu perasaannya. Dia ingin kita tahu, dia mau curhat sama kita. Tapi kita nggak pernah mau merendahkan diri. Kerendahan hati kita itu yang sombong sebetulnya saudara. Allah benar-benar jadi manusia, namun kita nggak percaya. Dia menyatakan perasaannya. Saudara mungkin, saya nggak tahu mau jelaskan gimana sama saudara. Apa yang dia katakan itu perasaannya Allah. Ketika ada sesuatu di dalam kita, tahu nggak saudara? Begitu ada di dalam saudara, Mikael, apa yang terjadi di seluruh dunia ini, ciptaannya ini. Ini di dalam dia ini tahu nggak ada gejolak.
Hanya ketika anaknya, ketika Yesus itu mengorbankan dirinya, tahu nggak saudara? Rela dia mau. Sebetulnya yang disalib itu, maaf saudara, itu Allah. Supaya saudara ngerti. Tapi siapa manusia yang bisa menerima, yang mempercayai bahwa itu Allah? Hanya Yesus. Orang nggak bisa terima itu saudara. Makanya ketika Yesus naik sampai di kayu salib, dia merasakan itu Bapa, itu Allah. Dan dia mulai melihat perbedaannya. Kok Engkau meninggalkan aku ya Tuhan? Dia merasakan sesuatu selama ini. Dia benar-benar merasakan Allah itu nyata di dalam dia. Sehingga dia kaget sekali. Lalu saudara, di dalam ketidaktahuannya, kepadamu kuserahkan nyawaku. Setelah itu tahu nggak? Terjadi satu, wow, Allah itu. Dengan yang selama ini kadang dia emosi, kadang dia mau ini, kadang dia mau ini. Tenang. Korban Tuhan Yesus. Dia bilang, sudah selesai. Kepedihan hati Bapa sudah selesai. Namun itu secara hukum. Kan generasi kan berganti terus. Berganti terus. Tahukah saudara? Setiap orang lahir, Roh Kudus ada di sana. Saya ingat sekali. Pak Andreas pernah katakan ini. Setiap anak kecil, bayi yang lahir, Roh Kudus ada di sana. Dia perhatikan terus hidup. Dari sejak awal. Itu seperti pada waktu penciptaan mula-mula. Setiap bayi yang lahir, itu adalah satu kehidupan yang baru. Allah selalu bekerja, melindungi dia, menjagai dia, semua. Tetapi iblis terus menang. Karena wataknya dia itu. Keegoisan itu. Sampai pada satu saat, ketika dia berjumpa dengan saudara. Ketika saudara mendengarkan hari ini, berapapun umur saudara. Jangan hilangkan kasih karunia ini. Hargai anugerah ini. Saya berdoa saudara. Benar-benar malam hari ini. Hati saudara. Benar-benar ingin mencari dia. Saya tidak tahu sudah sampai di tingkat gimana ya. Saya sengaja tunjukkan kepada saudara. Kenapa saya bisa menjelaskan tentang Petrus seperti itu. Karena dijelaskan juga di yang saya bilang itu. Akan ada banyak sekali kondisi-kondisi manusia. Tapi cara saudara menolong mereka tidak sama seperti dulu lagi. Berhenti jadi dukun. Ada hal memang perlu kita doakan orang-orang tertentu. Tapi yang lebih utama, sekali saudara doakan, sebetulnya begini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan terjadi kepadamu yang lebih buruk dari situ. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Ada beberapa orang yang tersinggung ketika saya tegur. Tapi tahukah saudara, itu bukti Tuhan mengasihi saudara. Kalau saya nggak mengasihi saudara, saya akan tidak menegur saudara.
Karena terbukti saudara, ketika saya tegur, ketika saya nyatakan apa yang jadi hatinya Allah, semua orang pergi. Nggak apa-apa. Dia nggak pernah berhenti. Pekerjaannya tetap jalan. Pekerjaan dia tetap jalan. Dan tidak ada masalah. Karena saya juga sudah menyerahkan hidup saya. Nggak peduli. Mari saudara. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari setiap hari. Hal-hal apa saja. Ketika dibongkar dari hidup saudara. Jangan lari dari Tuhan. Jangan pernah lari dari Tuhan. Saudara, ketika murid-murid ditanya begitu, mereka bilang begini, kepada siapakah kami lagi pergi? Kami tahu Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya apa, saudara? Mereka mulai mengenal siapa Yesus. Tapi ketika Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dia punya pengharapan yang luar biasa terhadap Petrus. Tahukah saudara? Ketika orang itu berniat mau pindah ke sini, saudara, tahu nggak dalam hati saya? Inikah orangnya Tuhan? Kalau saya mau jujur. Seperti itulah Tuhan ketika dia berdoa untuk murid-muridnya satu demi satu. Habis itu saya tahan hati saya. Jangan-jangan salah lagi. Sudah telepon semua, saya nggak tahu, tiba-tiba saja. Saya WA, apa yang terjadi nggak dibalas. Diamlah saya. Saya tak pernah suruh orang itu ikut Zoom. Tak pernah. Saudara, Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Saya berdoa setiap kita yang ada di tempat ini mengalami perjumpaan secara pribadi. Saya berdoa semua anak-anak ini. Saya yakin saudara, semua anak-anak ini. Saya yakin mereka berjumpa Tuhan yang hidup sekarang. Bukan Tuhan zaman dulu. Tapi mereka mengalami kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, walaupun Tuhan Yesus sudah ada dulu, tetapi orang-orang yang hidup di zaman itu tidak mengalami kedatangan Tuhan yang pertama sekali. Hanya segelintir orang. Bahkan murid-muridnya pun hampir meninggalkan dia. Tuhan sudah datang dulu. Demikian juga kelak kedatangan Tuhan yang kedua katanya. Ketika dia datang, apakah engkau memiliki iman? Adakah dia mendapatkan iman di bumi? Semua orang akan menghujat orang yang mengatakan Tuhan sudah datang. Karena apa? Mereka itu dirasuk oleh roh-roh orang Farisi. Hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Tahukah saudara maksudnya? Ragi itu sudah menghamiri. Saudara, kalau saudara masih coba mencari pengertian-pengertian dari dunia ini, pengertian-pengertian dari pendeta hebat, percayalah. Saya mau bilang sama saudara, itu adalah ragi orang Farisi yang gak pernah berjumpa dengan Tuhan.
hiduplah apa adanya. Ketika saya coba tunjukkan kepada saudara, kita sudah melewati masa-masa yang itu. Ketika sampai menilai, salah menduga, saya mungkin gimana dengan istri saya, sepertinya dipermalukan. Sekarang saudara ngerti. Itulah hidup yang dikehendaki oleh Allah. Hidup kita terbuka, transparan. Ketika saya marah kepada anak saudara, saya mengakui di hadapan saudara apa yang sedang terjadi. Karena saya tahu, hanya Tuhan yang bisa mengubah hidup kita. Kalau engkau lepas dari Tuhan, percayalah, engkau pasti binasa. Saya mengajak semua orang adalah mengalami Tuhan secara pribadi. Ada yang lain. Tapi orang anggap mungkin segala macam karena saya bicarakan itu. Mereka menolak, silahkan. Kalau sampai hari ini pun saudara masih bingung, itu urusan saudara. Berarti ada hal yang saudara sembunyikan, gak berani terbuka di hadapan Tuhan. Mau, saudara transparan di hadapan Dia. Saya berdoa, semua kita yang ada di sini adalah orang-orang yang supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncang. Jadi saya berdoa, pertanyaan Pak Nanser harusnya sudah terjawab. Kalau belum terjawab, saya mohon maaf. Biarlah Roh Kudus yang menjelaskan lebih lanjut. Ada hal-hal yang selama ini kita pikir sudah itu kebenaran. Sekarang sedang dijelaskan langsung oleh Tuhan. Percayalah, saya tidak karang-karang apapun. Ini di sini istri saya. Sepanjang hari ini saya melakukan apa? Saya nggak merenungkan apapun, nggak mencoba ingin, apa yang mau saya sampaikan. Tidak pernah saya lakukan lagi sampai hari ini. Saya hanya menunggu. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan di dalam saya, jangan-jangan saya sesat Tuhan. Saya selalu katakan itu sama Tuhan. Jangan saudara pikir saya anteng-anteng aja. Tidak. Saya selalu tanya itu. Dan selalu saudara, ketika saya cari Dia, Dia teguhkan hati saya. Dia teguhkan hati saya. Dia teguhkan. Dia teguhkan. Dia teguhkan. Makanya saya bisa menjelaskan. Karena saya nggak peduli lagi. Entahkah saya salah. Bukan berarti saudara saya merasa diri saya sudah teguh. Bukan. Saya selalu tanya kepada Tuhan. Percayalah. Dan kadang saudara, ketika saya sampaikan, saya cek, lalu saya bandingkan dengan yang ada di situ. Saya coba lihat, sepertinya berbeda. Tapi tahukah saudara? Tuhan jelaskan lagi. Seperti itulah cara orang tidak bisa menjelaskan aku satu orang. Masing-masing kita ini nanti mungkin berbeda dengan yang saya tangkap. Tapi percayalah, jangan saudara tundukkan dengan apa yang saya tangkap. Karena saudara juga akan dijelaskan secara pribadi oleh Allah. Tergantung di level mana saudara berada saat ini. Hebat sekali Allah itu. Saya kagum. Di orang yang paling rendah sekalipun saudara. Mungkin baru pertama berjumpa atau gimana, belum tahu tentang Tuhan itu apa. Orang itu, Allah itu bisa turun sampai ke situ. Menjelaskan sesuai dengan tingkat pengertiannya. Jadi kalau saya menyampaikan sesuai dengan tingkat pengertian saya, karena memang saya sudah jelaskan, bayangkan saudara, tiap hari kerjaan saya itu dari dulu, cari Tuhan. Ya. Tiap hari. Bukan hanya ketika saya ikut Andreas. Saya hanya mengikuti gerakan yang ada di dalam Tuhan. Saya meninggalkan orang-orang yang saya pikir mencari Tuhan. Saya tinggalkan mereka semua. Karena pada kenyataannya tidak demikian mereka. Ngomong di depan begini, tapi pada kenyataannya tidak. Saya tinggalkan.
Beneran. Saudara, saya percaya semua kita sedang mengalami Tuhan itu sendiri. Saya berdoa, saudara terus mengikuti pimpinan roh yang ada dalam saudara. Ikuti. Ikuti terus. Jangan lari dari Tuhan. Selama engkau tinggal dalam Tuhan, selama engkau punya lapar dan haus, punya kerendahan hati, engkaulah yang mempunyai kerajaan surga. Engkau akan memiliki bumi ini. Amin. Saudara, bumi ini milik kita. Amin, saudara. Bumi ini milik saudara. Apapun teknologi yang sedang ada sekarang, itu milik kita. Mereka kerja mati-matian yang akan diserahkan kepada orang-orang benar. Akan terjadi peralihan. Perhatikan baik-baik. Sistem pendidikan segera akan berubah dari pohon kehidupan. Kalau sekarang orang hebat dengan 26 gelar, tahukah saudara, kita nggak punya gelar, kita mengalahkan orang yang punya 1000 gelar. Karena kita makan dari ilmu yang lebih pasti. Mereka hanya pakai sistem salah dan benar. Itu mengalami banyak kerugian. Pakai kelinci percobaan banyak. Karena mereka sudah didesak. Dengan bodohnya keluarkan sesuatu, melanggar disiplin ilmu. Itu sangat merusak, saudara. Mereka pikir mau menyelamatkan. Lihat semua sekarang apa yang terjadi. Tapi sekarang perhatikan baik-baik. Sistem pendidikan dunia ini akan segera diganti. Sistem pendidikan di langit baru, bumi baru adalah sistem dari pohon kehidupan. Hidup yang dia berikan. Hidup. Bukan kematian. Tapi kehidupan. Orang mendapatkan ilmu, orang mendapatkan sesuatu. Bukan untuk kematian. Ketika Albert Einstein, dia tadinya murni menemukan bom nuklir, menemukan nuklir, hukum kekekalan, energi. Tapi dia sudah wanti-wanti, jangan sampai ini jatuh ke orang jahat. Tapi ternyata jatuh ke orang jahat. Awalnya, saudara. Tapi nanti saudara lihat, pendidikan kita dari pohon kehidupan. Jadi kalau Pak Jose ini sekarang guru gitu, oke. Tapi masih di bawah itu ya. Tapi lihat ketika peralihannya dari pohon kehidupan. Tiba-tiba saja tahu semua. Tiba-tiba. Tahu saja, memiliki segala sesuatu, tahu langsung. Itulah kehidupan langit baru dan bumi baru yang ada. Kehidupan. Sekarang lihat saudara, sudah mulai berlomba kepada orang, kepada kehidupan sekarang. Itu caranya Allah. Bukan lagi merusak. Lihat saudara, itu sekarang peralihan itu saudara. Kita sekarang sedang ada di situ. Perhatikan, ingat tadi saudara. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Tuhan Yesus lemah lembut. Belajarlah daripada aku. Ketika kita lihat saudara segala sesuatu mungkin. Ayo, reda di sini. Saya sudah bilang saudara, rasanya saudara mau ketika lihat itu saudara mau enggak. Itu hanya menguji kita saudara. Begitu dengar saudara tiap hari bunyi nyiung nyiung nyiung, rasanya di sini mau marah saudara. Tapi enggak, tenang, izin. Itu sedang diizinkan Tuhan. Enggak usah takut dikit tuh. Ketika engkau tinggal di dalam Allah, engkau tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Saya berharap dari malam hari ini saudara, tingkat kesungguh-sungguhan saudara mencari Tuhan semakin tinggi. Saya berharap tidak ada lagi yang mundur. Saya berharap, Tuhan berharap tidak ada lagi yang menarik diri dari dia. Dia sangat sedih saudara. Tuhan bertanya kepada saudara hari ini,
Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Saudara, kasih Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, biarlah itu menguasai hati dan pikiran saudara. Saya berharap kita berdoa. Mulai saudara doakan. Siapa tahu mungkin oleh karena kasih Tuhan yang ada dalam kita, menyadarkan orang itu. Kembali lagi. Berdoa untuk mereka. Karena mereka juga sebetulnya ditipu. Mereka tidak tahu apa yang mereka perlu. Tetapi saudara, tetap jaga diri. Jangan izinkan hal dunia ini menarik perhatian saudara. Saudara, seperti saya katakan saudara, langit, bumi ini milik kita. Kita mewarisi bumi katanya. Jadi jangan berusaha ingin memiliki bumi. Tapi jadilah lemah lembut. Maka itu otomatis. Mau diajar itu lemah lembut, rendah hati. Lemah lembut itu benar-benar mau terus belajar. Walaupun nampaknya sepertinya salah, ada hikmat di sana. Orang yang dewasa bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Bahkan yang jahat daripada yang baik, itu orang dewasa. Yang kita anggap baik, belum tentu baik. Yang kita anggap jahat, belum tentu jahat. Oleh karena itu, jadilah lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Amin, saudara. Haleluya. Baik, puji Tuhan, saudara. Sampai di sini malam hari ini. Sampai ketemu besok, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami bersyukur malam hari ini. Anugerah-Mu itu cukup bagi kami. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal itu menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami beristirahat juga. Biarlah kami boleh beristirahat dalam hadirat Allah. Haleluya. Sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Bapa, kalau ada hal yang salah kiranya, mohon ampun. Biarlah kiranya Engkau saja yang dipermuliakan. Kami terus mau belajar, duduk diam di kaki, mendengarkan Engkau mengajarkan. Kami bersyukur ada hidup di dalam setiap pengajaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Baik. Puji Tuhan, saudara.